Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia, perkenalkan saya Lucy Abnijaya, mahasiswa Ilmu Keperawatan semester 5. Kali ini kita akan berdiskusi banyak hal tentang bagaimana kesehatan mental mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan sebelum masuk rumah sakit. Dan kali ini kita ada narasumber yaitu teman saya sendiri, Teh Selvi Jumiati. Boleh Teh Selvi perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo Teh Lucy, perkenalkan aku Selvi Jumiati. Biasanya teman-teman manggilnya Jumi. Aku semester 5. Kita sekelas ya sebenarnya. Ya. Kalau misalnya nama paling itu aja. Terus aku kelahiran tahun 2002, semester 5, kampus di Ars University. Ya. Asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Cileunyi. Cileunyi, dekat ya? Iya, aku pulang pergi di ruang gang kos. Baik, terima kasih Teh Selvi, selamat datang. Langsung saja mungkin ya ke pertanyaan yang pertama. Udah siap? Siap. Ya, pertanyaan yang pertama mungkin sekarang kalau boleh tahu kesibukannya apa nih? Kan yang aku ketahui Teh Selvi tuh sibuk sekali ya, yang aku lihat-lihat gitu di IG. Pokoknya tiap harinya tuh pasti ada aja kegiatan gitu yang Teh Selvi lakuin. Kalau boleh tahu kesibukannya apa? Oke, untuk kesibukan aku sebenarnya yang paling utama kuliah ya. Tapi di samping kuliah kan itu ada sekitar hari Senin dan hari Rabu, Sabtu, Minggu kan itu kadang kita kosong. Ya. Nah, paling aku isi sama beberapa kegiatan. Aku juga kan sebelumnya ikutan pageant di luar kampus. Jadi kalau misalnya ada penugasan, aku isi sama pageant tersebut. Misalnya menghadiri A, B, C, D, F, G. Terus juga kadang kayak tadi pagi sama ada podcast di RRI. Kayak gitu sebenarnya kalau dibilang pastinya kesibukannya apa itu fleksibel karena yang penting kuliah dulu, kalau ada waktu kosong ya udah oke aku isi. Pastinya gitu. sibuk aja ya gitu. Kalau mau main ya berarti luangin waktu buat main gitu sih. Ya soalnya kalau misalnya dari Senin sampai Minggu kegiatan, Teh Selvi Iya. mainnya kapan nih? Gitu. Pasti dikasih space buat main lah, minimal 1 hari atau 2 hari itu harus ada karena belum nugas kan, kerja kelompok dan lain-lain itu sih. Ya, tentu. Oke, mungkin sekarang langsung aja to the point ke diskusi kita pada kali ini. Pertanyaan yang pertama yang ingin aku tanyakan itu bagaimana sih Teh Selvi first time masuk ke rumah sakit itu kayak gimana? Oke, aku pertama orientasi klinik itu pada tanggal 8 Mei itu ada di Rumah Sakit Sartikasi. Ya. Oke, kalau misalnya ditanya rasanya seperti apa itu pasti nervous banget. Nervous banget ya? Iya, karena pasti dunia kampus sama dunia kerja itu beda. Tentu, kan. beda. Belum kita sharing-sharing nih sama teman-teman nanti gimana, nanti kayak gimana gitu kan pasti udah pada keringet dingin kasarnya seperti itu. Tapi kan mau gak mau itu jadi apa ya, hal yang harus kita lewati dan lakuin harus tetap harus dilakukan gitu. Pada saatnya kita tiba nih harus datang atau ornik di rumah sakit, ternyata waktu udah join ketemu sama teteh-teteh atau AA perawatnya itu sebenarnya lebih enjoy aja karena ternyata di sana juga mereka welcome kita. Kayak di sana juga kita ternyata nggak harus kita yang ngobrol, tapi terkadang mereka juga yang kalian kampusnya dari mana, semester berapa, terus kayak sambil udah belajar sharing juga kan kita tuh sama jadi mereka gitu. Kebanyakan juga mereka apa ya menyambut kita gitu. Jadi sejauh ini ketika ya walaupun awal-awal itu nervous, lama-kelamaan hari kedua, hari ketiga udah dinas enjoy, udah gitu. mulai enjoy. Cuman kalau misalnya kerja ya pasti capek ya Teh Cici ya. Nah di situ sih paling rasanya. Gak ada sih kerja yang gak capek gitu. Kerja apa yang kerja yang gak capek gitu. Paling itu ya first time-nya. Nah kalau boleh tahu nih, kan kita bicara tentang kesehatan mental ya. Jadi yang ingin aku tanyain, bagaimana sih persiapan dari segi mental tentunya ya. Kita sebagai mahasiswa keperawatan, apalagi yang belum ya. Kalau yang udah mungkin kan udah ada pengalaman, juga terlalu nervous banget kan. Kalau bagi yang belum nih, mental kita tuh harus seperti apa gitu sebelum masuk ke rumah sakit tuh, kesehatan mentalnya harus seperti apa? Persiapan kalau misalnya kayaknya namanya pertama kali mau kita berusaha enggak nervous juga pasti nervous ya. Nah yang penting sebenarnya karena kita tahu, kita kan setidaknya ada gambaran nih nanti di lapangan tuh bakal seperti apa. Kita kan kasarnya itu bakal kerja. Otomatis ketika kita
berusaha untuk mempersiapkan mental kita berusaha untuk kuasai materi. Maksudnya gimana kuasai materi? Ya minimal kita tahu lah dasar-dasarnya iya, gitu. Yang pertama tahu dasarnya, misalnya steril non steril, konsep steril non steril itu tentu, seperti apa. Harus tahu. Betul. Terus etika kita termasuk itu juga ya. Terus dari situ juga kita bisa menyiapkan mental kita kan. Mentalnya aman. Iya. Karena kalau misalnya nggak aman kayaknya kalau pertama kali pasti nggak aman ya. Yang penting apa ya? Kita tahu dasar-dasar materi dari yang kita di kampus, insya Allah ketika nanti udah diaplikasiin di rumah sakit itu kita udah. Waktu udah disuruh kasarnya sama pihak rumah sakit, kita nggak terlalu bingung karena kalau kita udah bingung kan otomatis mental kita kena tuh. Duh, itu gimana ya? Iya, duh ngapain disuruh kayak gini? Kayak gitu. Misalnya disuruh up infus, kalau misalnya kita nggak nyiapin dari sebelumnya kan makin nervous tuh, akhirnya mentalnya kena kan. Makanya yang tadi aku bilang minimal kita kuasai materi. Maksudnya ya kalau misalnya aku yakin sih, aku aja kemarin nggak yang belajar, enggak sih, karena ya normal aja ya, normal. Karena kadang aku aja bingung, nanti di sana ngapain ya? Emang ada materi yang bakal keluar kan? Nggak tentu gitu, tapi sebenarnya ditanyain nggak ya nanti? Nah, gitu kan. Yang penting apa ya? Restu mungkin itu ya. Restu orang tua, kita minta doa. Doa ya. Iya betul. Ke mama papa minta izin gitu, semoga diberi kelancaran, semoga dapat pembelajaran setelah pulang ornik, seperti itu sih. Dapat ilmu betul yang bermanfaat. Kayak gitu. Karena apa ya, kalau misalnya aku yakin kalau misalnya kita udah diniatin, kita bisa ngejalanin itu. Kayak itu aja sih Teh Cici. Iya. Mungkin untuk selanjutnya kan kita tuh perawatan banyak stasiunnya ya. Iya. Nah, aku mau tanya nih, stasiun favorit Teh Jumi nih di rumah sakit itu di mana? Stasiun favorit kemarin tuh yang udah tuh anak, terus mater, KD ya. Perawatan dasar. Iya, baru 3 kalau nggak salah. 3 ya? Iya, nanti katanya next jiwa. Oke, kalau misalnya kemarin yang udah 3 itu yang aku kayaknya apa ya? Anak mungkin ya. Anak. Kenapa bisa anak gitu? Karena melihat bayi-bayi gemes, iya, kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya bayi gemes itu masuknya kemarin ke mater ya, karena di ruang peri masuknya ke mater kemarin. Kalau misalnya anak tuh karena lebih ke kayak umur balita kayak gitu kan, atau di bawah 15 tahun. Kan? Iya, jadi lebih gimana ya? Kalau misalnya bayi kan, ya sih kita gemes ya liatnya. Tapi kalau misalnya anak kecil itu kita bisa komunikasi gitu. Ada kenapa? Lagi gemes-gemesnya kan, umur segitu kan. Gini loh Teh Lucy, aku nemu kasus kemarin tuh waktu dinas di Ranap. Ya. Jadi bayi itu kena kurang cairan. Kayak dia itu kurang cairan. Tapi setelah 2 hari kurang lebih dirawat tuh udah dia udah mendingan. Dia bahkan nggak bisa duduk, nggak bisa bertahan lama di bednya. Dia pengen turun gitu. Iya, dia benar-benar jalan. Gitu. Setiap misalnya waktunya dikasih obat, dikasih makan, pasti nggak ada di bednya. Terus ternyata, main, kan? Iya, ternyata setiap pagi dia itu ke ruangan yang lain ngetok-ngetok. Kayak ngajak main. Kayak udah kenal itu satu ruangan-ruangan itu. Kan ruang Ranap itu lumayan banyak ya. Iya. Itu benar-benar sampai diketuk-ketuk pintunya satu-satu. Tambah anak itu dijaganya sama neneknya. Nenek kan maksudnya kayak, aduh, jadi susah ngejarnya ya. Aduh adek, katanya kayak gitu ya. Sedangkan kita perawatnya kayak lucu aja ngelihatnya. Pokoknya itu sih, sampai aku sempat videoin juga. Mungkin itu jadi kebawa enjoy. Terus kan setiap kita kasih tindakan juga kayak pelan-pelan, gimana sakit enggak, kayak gitu ya. Kalau misalnya orang dewasa kan mungkin agak kaku ya bawaannya. Iya, bawa kaku kan, kita udah dewasa nih, harus gimana gitu ke orang malah dewasa. Kan lebih segan gitu. Nah kalau misalnya sama anak tuh mungkin enaknya itu. Terus enjoy gitu ya. Iya betul. Kadang mereka juga tiba-tiba cerita gitu. Teh gimana, kapan ini bisa pulang? Aku teh kenapa? Kadang kayak gitu. Mungkin itu sih serunya. Jadi ada yang bilang aku mau jadi perawat nih, udah gedenya gitu. Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya malah ditanya kenapa Teteh mau jadi perawat. Kayaknya aku yang ditanya kayak gitu kemarin. Sama orang tuanya. Iya. Terus udah sih paling itu. Jadi stasiun yang paling aku suka anak saat ini ya itu anak. Oke, mungkin selanjutnya yang ingin aku tanyain nih sama Teh Jumi, kan Teh Jumi tuh sibuk banget ya.
Jadi bagaimana cara membagi waktu antara kuliah nih di keperawatan kan, yang tidur aja susah gitu. Terus sedangkan Najumi banyak sekali kegiatan gitu. Gimana nih cara membagi waktunya antara organisasi dan di kelas gitu? Oke, kalau misalnya soal bagi waktu, kayaknya sama aku juga lagi belajar ya buat manage waktu karena kadang apa ya sama-sama hilang-hilangan ataupun bener-bener ngeberantakin diri aku sendiri terus kayak sampai nggak tidur dan lain-lain. Tapi buat aku sih yang penting aplikasiin tentang prioritas kita itu apa. Karena udah di sini jelas lah prioritasnya itu kuliah, ya kelas mau nggak mau ya masuk kesannya seperti itu. Tapi sisanya misalnya atau enggak yang lebih sulit itu ketika ada kegiatan yang bentrok sebenarnya itu karena kalau misalnya bentroknya dengan kuliah otomatis aku udah nggak bingung pilih ya otomatis kuliah yang diutamain. Tapi kalau misalnya kegiatannya yang bentrok itu yang kadang sulit buat dipilih. Ya bingung ya. Apalagi kalau misalkan dua-duanya tuh benar sama-sama penting. Iya, gitu. nah itu. Terus yang aku lakuin sekarang tuh lebih ke isi tanggal di kalender. Jadi kalau misalnya buat timeline gitu. Iya betul. Kalau misalnya udah ada jadwal tanggal segini harus ada kegiatan, aku isi. Jadi nanti kalau misalnya ada kegiatan lagi dilihat di kalender itu udah keisi ya otomatis nggak bisa kecuali sifatnya kepentingannya lebih penting baru itu bisa oke, berarti yang kemarin mungkin bisa dibatalin dan diisi yang baru. Tapi kalau biasanya sih rata-rata yang aku alamin tuh kalau misalnya udah ada jadwal aku ACC kasarnya pertamanya aku ACC di tanggal tersebut ya udah ketika datang acara baru bisa ya, karena udah isi. Iya, karena nggak enak kan maksudnya udah oke, aku bisa kasarnya oke aku datang tapi ternyata nggak jadi kecuali ya mungkin aku sakit dan lain-lain. Maksimal kan gitu. Betul. Kalau misalnya udah tahu prioritas, aku yakin sih kesananya enak. Yang penting mah apa ya teh? Ketika udah bisa isi kayak tadi memo, itu kan sebenarnya pengaplikasiannya mungkin beda-beda. Ada juga yang aku nggak isi itu tapi gimana sih jalannya deh. Tapi kadang juga seperti itu sih. Terus atau enggak kadang kayak aku pengen bulan ini bener-bener nggak ikutan kegiatan, gitu, iya. Karena yang aku rasa sekarang udah masuk semester 5, malah sebenarnya lama-lama capek. Karena kadang kan aku bukan yang bisa bawa motor yang gampang ke sana sini. Terus kadang kegiatan tuh di Bandung, di sini, di sana, di situ, itu sih. Bolak-balik. Nah, yang capek itu di jalannya kan. Capek kitanya juga. Betul. Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh ambil jobnya yang paling konten kayak gitu. Disuruh bikin video ini atau enggak kayak main ke studio kita mau ada promosi bla bla bla, paling kayak gitu-gitu sih. Nggak berat-berat. Nggak yang gitu lama itu nggak berat juga yang gitu. nggak ambil yang kegiatannya berapa hari atau gitu enggak sih. Sekarang kayak udah sehari 2 hari atau kayak 3 jam 4 jam. Normal-normal aja deh ya. Sekarang mah saya suka kelima nih gitu. Iya oke, penting ada upload di SG gitu. Iya, soalnya gitu kayak ngelihat kamu tuh tiap harinya tuh ada aja nih anak kegiatannya gitu, gak pernah berhenti. Kayaknya aku tuh kemakan sama omongan sendiri deh dulu sih. Jadi aku sempet apa ya, sebelum aku masuk kuliah, aku teh kayak gabut gitu loh. Maksudnya kayak kurang kerjaan. Terus aku tuh sempet bikin story kayak gini. Pokoknya setiap hari aku harus ada kegiatan, mau gak mau itu harus ada kegiatan. Harus gak boleh selalu diem di rumah. Nah aku ingat aku pernah bikin story gitu. Dan akhirnya malah kebanyakan kegiatannya gitu. Malah jadi overload. Iya, mungkin di situ kayaknya sebenarnya kesalahan juga ada. Maksudnya ada baik dan buruknya tergantung kita juga. Maksudnya buruknya mungkin ketika kita selalu mengambil semua bagian gitu, itu nggak boleh, harusnya kan tetap harus lihat badan juga karena kasihan ke badan sendiri. Iya, mungkin ya bagusnya pengalamannya mungkin lebih banyak lagi, kita banyak belajar lagi, itu mungkin posisi positifnya gitu. Gak jadi kupu-kupu juga kan? Jadi kuliah pulang. Padahal itu juga enak ya kuliah pulang. Sebetulnya. Iya paling itu. Yang penting tahu prioritas aja sih. Tetap prioritas kuliah kan? Iya. Oke, mungkin selanjutnya nih, balik lagi ke rumah sakit nih. Jadi yang ingin aku tanyain, ada gak sih pengalaman unik gitu, momen unik ketika kamu lagi dinas di rumah sakit gitu yang paling mengesankan ataupun bahkan sampai sekarang gak lupa gitu, yang paling unik gitu? Boleh ceritain. Kalau nggak tahu ini bisa dibilang unik apa enggak, tapi hal pertama mungkin ya yang pernah Selfie lakuin waktu masih di Sartikasi kan itu KD ya kita, KD materinya perawatan dasar. betul.
ada pasien itu udah berumur banget, sekitar berapa ya? Nyampe 70, kayaknya 70 tahun. Oh, lansia berarti ya masuknya? Iya, masuknya lansia. Itu nenek-nenek, dia tuh kasihannya tuh gak ada yang jaga kalau setiap pagi sampai sore tuh, jadi ada yang jaganya tuh malam. Kayaknya mungkin anaknya yang pada sibuk mungkin ya. Iya, kurang tahu. Tapi penyakitnya itu komplikasi teh. Jadi semua itu sampai dari dipasang. atas sampai bawah. Iya. Atau sampai bawah tuh dipasang, terus juga tingkat kesadarannya juga Berapa kira-kira? rendah banget. Dia nggak bisa apa ya? Gak koma kan? Nggak sampai koma, tapi nggak bisa diajak komunikasi. Lebih bisa dibilang seperti itu. Ya? Udah ngawur gitu. Betul. Terus pengalamannya tuh kan karena tidak ada komunikasi juga, yang sulit komunikasinya gitu. Terus cara perawatan dirinya juga mungkin lebih susah juga. Akhirnya kan perawat yang turun tangan, ditambah belum ada, maksudnya yang menyulitkan tuh nggak ada yang ngejagainnya. Iya, jadi kita bingung, kita mau Betul. gimana nih bicara ke siapa. Terus aku pernah disuruh buat sponin katanya kayak gitu. Jadi suruh spon badannya gitu karena udah sore waktu itu teh. Oke, waktu masuk ke ruangannya nggak ada persiapannya kayak bajunya misalnya atau pamper lansianya gitu, yang baru itu nggak ada. Bingung kan, sempet lari lagi ke depan gitu kayak teh nggak ada ininya gimana ya dan bla bla bla. Ternyata tuh untungnya tetangganya, maksudnya kayak yang sebelahnya dirawatnya itu kayak kan sama lansia gitu, sama-sama lansia kayak Neng nggak apa-apa ini pakai yang orang tua saya aja katanya gitu. Untung ada yang baik ya. Betul. Terus kan karena semuanya itu sampai kepasang, sampai kebingungan teh maksudnya ganti bajunya kayak gimana karena nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk dan lain-lain, kayak cuman ma punten berbaring iya aja gitu iya ngadep ke kanan ya punten ya, paling kayak gitu doang. Cuman bisa ngadep gitu, itu pun dibantuin sama kita. Sampai aku gunting bajunya. Gunting? Serius? Iya, sampai aku gunting karena bener-bener nggak bisa. Susah banget ya. Iya betul. Sampai aku gunting, terus sampai aku bener-bener bersihin kotorannya. Jadi kotorannya tuh bukan kayak kotoran yang orang sehat ya, tapi dia tuh udah sampai warna hitam gitu ya, udah kental banget. Udah baunya otomatis udah beda gitu ya sama kayak yang normal. Nah, proses pembersihannya tuh yang bener-bener gak ada yang sanggup. Terus kan apalagi kita pertama kali nih terus ke rumah sakit. Di ruangan tuh bertiga kan, maksudnya mahasiswa tuh bertiga kan setiap shiftnya. Nah, temen aku yang berdua tuh baru juga masuk udah nggak kuat. Padahal udah pakai masker kayak nggak bisa mual katanya kayak gitu. Karena ya udah itu nggak bisa dipaksain ya. Akhirnya tuh bener-bener itu selfie sendiri, geser ke kanan, geser ke kiri sampai itu pinjem gunting. Untungnya ya itu yang di pinggirnya itu apa ya, sukarela buat ikut bantu juga. Sampai digunting terus ya akhirnya setiap harinya seperti itu sih. Dan aku setiap harinya berarti seminggu kan kalau nggak salah di sertifikasi, seminggu aku yang ngerawat semuanya ngerawat neneknya itu bener-bener gak ada yang mau gantian karena ya aku juga nggak bisa maksain ya, kalau mual muntah depan pasien kan itu lebih nggak lucu lagi. Itu sih pengalamannya itu. Sama ada di waktu stase yang VK melahirkan tuh. Iya. Nah, waktu yang mau berarti PK waktu di ya? waktu di maternitas di VK itu kan detik-detik mau melahirkan tuh darah tuh udah mulai keluar ya para ibu tuh. Sampai aku ngebersihin. Jadi pokoknya 2 kasus itu tuh bener-bener aku tuh ngebersihin sampai dalam-dalamnya gitu. Karena temen aku sama kasusnya itu temen aku tuh nggak ada yang mau. Jadi kayak apa ya, ternyata dapet teman rekannya tuh kebetulan yang apa ya, bauan gitu. Oh, ngerti. Yang masih takut darah kayak gitu. Takut darah, lihat darah udah gitu. Iya kayak gitu. Akhirnya kan turun tangan. Sebenarnya itu aku juga kayak ya loh ini apa ya? Ini yang orang lain loh gitu ya. Ini yang orang lain. Maksudnya kadang lihat darah sendiri aja agak geli-geli gitu ya, apalagi lihat darah orang gitu. Tapi ya udah, ibunya selalu bilang kayak gini, Neng punten ya, cina kayak gitu. Neng punten ya, maaf ya ngerepotin. Gak apa-apa tapi saya gak apa-apa kayak gitu kan. Ya ibu gak apa-apa. Terus kalau di dalam hati ya Allah ini aku juga ya nahan bau ya, aku juga nahan berani gitu. Tapi ketika udah bahkan perawat pasien yang pertama itu yang nenek-nenek itu sama yang ibu ini tuh ketika udah bilang makasih, itu jadi bayarannya sebenarnya
itu sih yang bikin kita oh iya sama-sama kayak gitu ya. Kayak ada bangga dari diri sendiri gak sih? Oke, kalau misalnya ditanya semua mahasiswa keperawatan atau perawatnya, sebenarnya kan bayarannya itu ketika kita selesai melaksanakan tindakannya, sebenarnya itu. Aku rasain juga. Kalau misalnya dibilang bayarannya itu misalnya udah kerja tuh ya, bayarannya itu mungkin kan kadang ada yang bilang gak sebanding lah dan lain-lain, tapi emang sih ketika kita udah terjun, ketika kita udah diapresiasi gitu ya, udah dikasih ucapan terima kasih aja gitu sama pasien tuh, itu udah kayak ya ibu sama-sama dengan senang hati dan lain, itu sih emang udah cukup jadi bayaran buat kita kerja gitu. Ya pernah agak sih ngerasa bangga aja sama diri sendiri. Iya, bener kayak cuman ya Allah cuman ngebersihin ini doang. Orang lain itu kayak berguna nih hidup nih. Iya, jadi sebenarnya posisi itu yang bikin kayaknya nih ya, posisi itu yang bikin perawat ataupun mahasiswa keperawatan dia bertahan. Karena nggak semua orang bisa ngerasain. Iya, orang-orang tuh mikirnya, ih capek tahu kerja sip-sipan, terus harus sana sini, terus kerjanya juga nggak stabil dan lain, belum laporannya dan lain-lain. Tapi kan kita yang ngejalaninnya nggak tahu ternyata ada sesuatu yang bisa kita nikmatin tanpa orang tahu gitu. Itu sih cerita apa ya? Bukan cerita unik tapi pengalaman yang selalu bisa berkesan lah bisa diceritain gitu. Ini cerita buat anak cucu aku nanti. Lumayan kan ada nanti buat anak cucu ada ceritain lah. Nggak kosong-kosong amat lah masa mudanya gitu lah. Bisa. Kayak mungkin sekarang kan nanti mau ke jiwa nih. Ke rumah sakit jiwa kan, belum pernah ke jiwa kan kita ya. Jadi gimana nih persiapan nih? Oke, kalau untuk ke jiwa kayaknya banyak asumsi tuh kayak selalu ketukar kita mahasiswa yang stres ternyata ketukar sama pasiennya. Takut ketukarnya siapa nih ya? Iya, itu banyak ya asumsi kayak gitu. Tapi aku kan punya temen dari kampus lain juga, dia udah di jiwa. Udah kerja maksudnya? Enggak, sama mahasiswa juga, tapi udah turun ke rumah sakit jiwa. Gitu. Dilihatnya malah mereka lebih lebih asik, lebih enak juga, terus nggak kelihatan kayak bukan nggak kelihatan kerja ya, tapi dia mungkin menikmati gitu ya, menikmati proses belajarnya. Terus yang aku bayangin mungkin kayaknya lebih enak juga, maksudnya pengalaman baru ketika kita bisa komunikasi, kita bisa intake langsung sama pasien yang bisa dibilang ya kata orang gangguan jiwa ya. Betul, padahal kan terus yang aku rasa kayaknya di rumah sakit jiwa itu bukan berarti gila ya, tapi mereka-mereka yang terganggu gitu lah. Depresi berat aja. Kalau depresi kita juga sama ya, sering mengalami depresi. Kan manusia itu betul. Kayak kita dikasih tugas banyak depresinya masih cuman di atas wajar. Gitu. Nggak nyampe berat gitu. Cuma kan kalau misalnya yang udah dimasuk ke rumah sakit jiwa kan itu yang udah nggak bisa dikontrol ya, udah tinggi gitu. Nggak ada resiko bunuh diri lah dan lain sebagainya. Gitu. Banyak resikonya. Jadi aku sangat menunggu sih karena banyak, sama sih. Menunggu ya. Kayak udah pengen cepet-cepet nih. Gitu. Pengen pengen lebih tahu karena aku yakin pasti dibalik mereka datang bukan dibalik mereka datang, dibalik mereka ada di sini, itu pasti ada cerita-cerita mereka ya, yang mungkin yang tentang keluarganya, tentang percintaannya, tentang lain-lainnya. Dampaknya kan pasti tahu. Kayaknya aku penasaran sama kayak gitunya. Karena kan sama buat jadiin pelajaran juga nih kita, jangan sampai kayak gitu. Karena apalagi tentang cinta nih. Aduh. Jangan deh. Jangan berlebihan ya. Karena kalau misalnya kita lihat di pinggir jalan kan tebak-tebakannya kok udah aja itu orang gila tuh malah dijauhin kan. Aku tuh pengen kayak bikin asumsi bahwa ketika ngelihat kayak gitu tuh bukan seperti itu tindakan yang bisa kita lakukan, tapi lebih ke kita harus cari tahu kayak gitu. Aku perawat jangan cuek gitu kan. Iya betul, aku tuh pengen belajar ketika aku nanti nemu pasien seperti ini tapi bukan rumah sakit jiwa, setidaknya apa yang bisa aku kasih gitu. Maksudnya kan bukan jadi, kan kalau orang-orang malah diejekin, malah dibiarin, lari. Kan kadang kalau orang gila tuh kayak ngemis juga ya, minta makan dan lain-lain. Terus kan kadang malah diusir. Aku sempet lihat kejadian kayak gitu, sampai diusirnya tuh kayak misalnya ditendang dan lain-lain. Padahal dia tuh niatnya minta makan dan lain-lain. Aku tuh pengen belajarnya tuh gimana sih cara kita menghadapi mungkin ya, cara kita menghadapi orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Jadi sangat menunggu sih. Persiapannya apa aja? Kalau persiapannya mental udah pasti, mungkin lebih difokuskan terapeutik kali ya. Iya, komunikasi sih yang penting. Karena terapeutik yang
yang kita lakuin di rumah sakit biasa sama rumah sakit jiwa kayaknya seperti beda. Dan orangnya pun beda, betul. Pasiennya pun berbeda. Kalau misalnya yang sakit umum kan dia bisa enak ya. Enak. Bu, kemarin makan terakhir jam berapa? Mualnya udah berapa kali? Muntahnya berapa kali? Kan mereka jawab kan. Iya, kayaknya kalau yang gangguan jiwa kan pasti ditanya, beda kan jawabannya. ditanya ini kemana jawabannya. Nah, bisa bohong juga kan. Iya betul. Soalnya terus segini ditanya makan belum, padahal mereka udah gitu, atau sebaliknya. Itu kan kadang apa ya? Kesana kesini jawabnya terus, nah kayaknya itu deh. Berarti otomatis tambah apa ya? Kita bisa harus kontrol emosional kita. Kan kadang kayak gitu, kita tanya baik-baik, jawabnya malah nada tinggi. Kan kayak gitu ya kalau misalnya gangguan jiwa kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa difokusin harusnya sebenarnya terapeutik menurut Selvi ya. Jadi biar kita nanti tahu sih menghadapi pasien yang seperti itu. Ya, karena kita nggak tahu mereka bakalan jawab seperti apa dan bagaimana gitu. Sesuai dengan nanti di lapangan deh ya. Mental sih ya. Iya mental tentu kan kita mau bahas tentang kesehatan mental. Tapi sejauh ini gimana mental Teh Selvi? Aman? Aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngikut aja. Pokoknya ikuti aja alurnya, nanti juga pasti beres. Ikutin aja. Pasti selesai. Yang penting jangan terlalu dipikirin juga kali. Berdoa juga gitu. Kalau dilancarkan. Betul, kalau cuma dipikirin aja ya percuma kan, tetap harus ada yang dipersiapin. Apapun itu kan masing-masing balik lagi kira-kira mereka perlu apa. Kadang juga kan yang kita mungkin perlu kesehatan, kita harus jaga stamina tubuh, karena yang biasanya kita malam tidur mungkin kita harus bikin laporan kayak gitu kan, belum kita kerjanya sip-sip kayak gitu, itu kan ganggu tidur banget. Nah itu sih mungkin stamina tubuh juga harus dijaga. Oke, mungkin sekarang ada pertanyaan terakhir nih dari aku, pesan dari Teh Jumi dari segi kesehatan mental mungkin ya buat mahasiswa Pika yang belum pernah ke rumah sakit ataupun bagi semester atas yang udah pernah tapi ngelanjutin itu bagaimana? Adakah pesan khusus gitu? Oke, kalau misalnya yang mahasiswa yang belum nih, berarti semester awal sebenarnya udah pasti itu mental harus disiapin. Terus aku pesen jangan nunda-nunda saat kalian bikin laporan, karena kerasa kalau misalnya emang sih apa ya, bikin laporan tuh katanya laporannya cuma 1 tapi dikumpulinnya seminggu, tapi ternyata enggak segampang itu, banyak revisian, terus ternyata kita banyak salah dan lain-lain. Intinya jangan nunda bikin laporannya itu apa ya, yang jarang-jarang dikasih tahu sama orang lain. Laporan harus dikerjain secepat mungkin, ketika kalian udah anamnesa langsung salin ke bukunya dan lain-lain. Terus kalau misalnya untuk yang semester 5 yang kita bakal lanjut ke stase jiwa, mental sama, terus juga jaga kesehatan karena kita udah tahu nih ya stamina kita benar-benar bakal terkuras. Terus yang terakhir mungkin yang tadi aku bilang adalah terapeutiknya, komunikasi terapeutiknya kita harus belajar lagi deh kayaknya, karena bakal banyak perubahan atau bedanya dari stase sebelumnya. Mungkin itu Teh Cici. Oke, terima kasih pesannya. Iya, sama yang terakhir semangat. Ya, semangat tentu. Bagi kita juga ya, iya. Karena kita juga bakal ke rumah sakit juga. Prepare yourself to be what you want to be. Find the best version of you by studying at Ars University. A campus that always adapting and innovating and becomes the best home to find your dreams. Hello everyone, greeting of peace and prosperity to all of us. The vision of this campus is to become a superior university based on information technology that produces professionals with an entrepreneurial spirit in facing global competition in 2030. Thank you. At Ars University, there are 4 faculties and 1 master study program. There is a postgraduate program with a management study program. Faculty of Information Technology with Information System and Informatic Engineering study program.
Faculty of Economic with Management and Accounting Study Program. Faculty of Communication and Design with Communication Science and Visual Communication Design Study Programs. Faculty of Nursing with Nursing Science and Nursing Profession Study Programs. There is also a Tourism Management Study Program and a Hospitality Diploma. Here, we are ready to guide and accompany you to walk and run to reach your goal. In addition, at Ars University, there are entrepreneurs, startups, and putters, and also various collaboration presenting many mentors who will be ready to assist you. For those of you who want to find and develop your best skill, Ars TV is here as a campus media that is entertaining and very educative. We build dreams, we focus on fighting, we innovate, we achieve goals, and we inspire. Focus on your goals, realize your dreams, we support you. You ours? Yes, we ours. Baik teman-teman, seluruh sekali ya kita telah berdiskusi banyak hal dengan Teh Selvi Jumiati terkait kesehatan mental mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan sebelum masuk ke rumah sakit. Mungkin cukup segitu saja diskusi dari kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.